Shalom, seberapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan boleh katakan Beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu begitu Bapak Ibu ya, sebelum duduk saya cerita sedikit. Bagaimana waktu saya lagi jemput anak sekolah sama istri saya Felis gitu ya. Dan saya bicara sama Felis, saya bilang begini, Fel, aku kayaknya gak cocok pakai sabun yang baru dibeli begitu ya. Jadi dia baru ganti merek sabun Bapak Ibu ya. Kalau dulu saya cerita tentang shampoo, yang ini sabun ya. Jadi ini sabun yang murah yang biasa di PWP di supermarket, tau gak Bapak Ibu tahu ya. Jadi mereknya ganti, udah gitu saya bilang gini, saya harus kembali ke merek yang sebelumnya karena kulit saya kering gitu ya. Akhirnya waktu saya sampai rumah Bapak Ibu ya, tiba-tiba di meja makan ada satu buah sabun dengan merek yang sama, wangi yang sama yang mau saya beli nanti sore. Dan ternyata itu sabun adalah dari mama mertua saya yang datang pagi itu hanya untuk nganterin sabun. Dan dia tidak pernah belikan saya sabun sebelumnya. Dia gak pernah mandi di rumah saya. Dia gak tahu sabun itu mereknya apa dan wanginya apa. Setuju gak bahwa itu adalah kebaikan Tuhan? Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini saya percaya akan ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang Bapak Ibu akan terima. Amin. Saya percaya selama 11 bulan lebih ini, hampir 12 bulan Tuhan bersama-sama dengan kita di tahun 2024. Saya percaya Tuhan bukan cuma sediakan sabun buat saya, tapi Tuhan sediakan banyak hal dalam kehidupan saya maupun Bapak Ibu. Ya mau katakan amin. Hari ini kalau Bapak Ibu suka dengan sebuah tema khotbah, hari ini temanya adalah Faith in the Unknown. Boleh slide-nya ditampilkan? Faith in the unknown itu maksudnya apa sih? Kalau bahasa Indonesianya ditranslate dengan lebih sederhana adalah iman di tengah ketidakpastian begitu ya. Jadi iman di tengah waktu Bapak Ibu nggak mengerti, iman di tengah ketika setiap kita belum memahami apa yang Tuhan kerjakan, itu yang namanya faith in the unknown. Jadi hari ini kurang lebih 40 menit ke depan kita akan bicara sama-sama, bicara tentang faith in the unknown. Yang mau katakan Dan kalau bicara tentang iman Bapak Ibu ya, saya teringat waktu kalau satu rema firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Kalau bicara tentang iman, itu ada satu kitab di Perjanjian Baru yang selalu membahas tentang iman. Nah, kalau yang rajin baca Alkitab tahu kira-kira kitab mana nih ya yang banyak ngomongin tentang iman. Yaitu kitab Ibrani, begitu ya. Di Ibrani banyak begitu kisah atau nasihat atau pemaparan tentang bicara tentang iman. Dan di Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-32 bilang seperti ini Bapak Ibu ya. Nih di Ibrani, kitab yang ngomongin tentang iman, Rasul Paulus pernah bilang begini. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon. Sama-sama katakan Gideon. Jadi Rasul Paulus yang hidup di zaman Perjanjian Baru pun mengetahui tentang kisah Gideon. Betul gak Bapak Ibu? Dan dikatakan aku gak cukup waktu, aku akan kekurangan waktu buat nyeritain tentang kehebatan imannya Gideon. Maksudnya begitu kan Bapak Ibu? Kalau Paulus aja akan kekurangan waktu untuk menceritakan tentang Gideon, apalagi Gama Bapak Ibu ya. Jadi saya akan kekurangan waktu hari ini untuk ceritain tentang siapa? Tentang Gideon. Hari ini kita mau belajar tentang seorang yang namanya Gideon. Gideon itu siapa Bapak Ibu ya? Saya mau kasih tahu bahwa Gideon adalah pahlawan iman. Sama-sama katakan pahlawan iman. Jadi hari ini 35 menit lagi ke depan kita akan bicara bahwa Gideon adalah seorang yang dikenal karena imannya. Gideon disebut pahlawan iman, kenapa? Nah hari ini kita mau bahas begitu ya. Yang pertama, siapa itu Gideon Bapak Ibu ya? Siapa itu Gideon? Gideon itu latar belakangnya yang pertama adalah Gideon lahir dari keluarga miskin, itu udah sangat jelas. Jadi Gideon dibesarkan dan hidup di tengah-tengah bangsa Israel yang dimana waktu itu bangsa Midian, orang-orang Midian itu dalam tanda kutip menjajah bangsa Israel. Dalam orang Israel itu dalam tawanannya orang Midian begitu kan. Dan apa latar belakangnya lagi? Jadi si Gideon yang masih muda ini latar belakangnya adalah dia pekerjaannya mengirik gandum di tempat mengirik gandum di tempat pemerasan
anggur. Jadi kenapa dia harus lakukan itu? Karena dia mau sembunyi Bapak Ibu. Mengirik gandum tuh misah-misahin gandum ya. Mana yang bagus buat dipakai buat jadi bikin roti begitu ya. Mana yang jelek dipisahin mungkin buat makan ternak dan segala macam gitu ya. Dan itu dia pisahkan bukan di tempat pengirikan gandum. Tapi dia kerjakan itu di tempat pemerasan anggur Bapak Ibu. Pemerasan anggur itu seperti tunggul begitu ya. Agak ke bawah. Jadi kalau kita ngelihat kayak gini itu gak kelihatan tempatnya karena adanya di bawah begitu ya. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia takut kalau dia lagi misahin gandum, pekerjaannya tiba-tiba ada orang Midian yang lewat diambil gandumnya. Makanya dia ngumpet-ngumpet buat apa? Buat sembunyi dari orang Midian. Udah gitu Gideon itu siapa? Gideon itu lahir dari kaum yang paling kecil. Begitu ya. Jadi Gideon lahir dari kaum yang paling kecil, di suku yang paling kecil namanya suku apa? Manasye. Dan bukan cuma itu doang. Dan Gideon adalah orang yang paling muda. Sama-sama katakan paling muda. Jadi dia ini udah minoritas dari minoritasnya minoritas. Betul gak Bapak Ibu? Jadi udah gak ada yang lebih gak ada yang lebih madesu daripada dia. Gak ada yang lebih no hope daripada dia. Jadi dari satu bangsa itu udah kaum yang paling kecil, suku yang paling kecil. Udah gitu dari orang yang paling muda, yang tentunya pasti dia juga mungkin gak skillful. Dia gak punya skill yang baik, dia gak punya kompetensi yang baik. Tapi saya mau kasih tahu, kita tahu ceritanya nanti terakhir tentunya Gideon bawa pasukan jumlahnya 300 orang buat menangin peperangan itu, betul ya? Semuanya udah pada tahu ceritanya kan. Tapi saya mau kasih tahu apa yang harus kita pelajari dari seorang Gideon yang latar belakangnya sebenarnya no hope banget. Gak punya harapan sama sekali. Tapi Tuhan memberikan kemenangan atas dia. Waktu Tuhan memberikan kemenangan atas kehidupan dia, saya percaya itu diperhitungkan karena imannya Gideon. Setuju gak Bapak Ibu? Karena yang faith in the unknown-nya si Gideon ini, Tuhan mempercayakan dan memberikan kemenangan-kemenangan tersebut. Jadi hal yang penting yang hari ini kita mau bahas Bapak Ibu ya. Apa sih hal yang penting untuk kita menerima kemenangan? Yang siap katakan yes. Yang pertama Bapak Ibu ya. Yang saya boleh dibantu dari belakang aja ya. Slide-nya ya. Yang pertama bicara tentang keberanian. Sama-sama katakan keberanian. Jadi di Hakim-Hakim pasal yang ke-7, nih kita harus ikuti ceritanya ya biar Bapak Ibu bisa paham. Jadi kalau yang mau ke toilet, kalau bisa ditahan dulu karena ceritanya akan berurutan begitu ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang kedua sampai yang ketiga dibilang seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Jadi saya mau nanya, kan Bapak Ibu mungkin udah pernah dengar tentang cerita Gideon ya. Kita gak buka terlalu detail. Berapa jumlah pasukan yang siap perang awalnya? Yang Gideon punya jumlahnya berapa Bapak Ibu? Ada 32.000 orang. Coba ya kita taruh di otak kita. Jumlahnya 32.000 orang. Dari Hakim-Hakim pasal 6 dan pasal yang ke-7. Waktu ada yang nanya berapa jumlah orang Midian sama Gideon. Gideon tuh jawab begini. Gideon bilang jumlahnya itu gak kehitung. Jadi dari dia punya pasukan 32.000 ditanya jumlah orang Midiannya berapa, dia jawab berapa? Enggak kehitung, artinya banyak atau banyak banget? Banyak banget. Apa yang membuat Gideon sampai dengan dia punya 32.000 dia gak berani ngelawan? Karena bagi dia gak masuk akal. 32.000 itu gak mungkin lawan yang sebanyak itu, betul gak Bapak Ibu? Dia katakan berapa jumlah ternak orang Midian? Enggak kehitung katanya. Ternaknya aja gak kehitung, apalagi orangnya, betul gak? Jadi itu yang membuat Gideon merasa 32.000 aja gak cukup. Tapi saya mau kasih tahu, di ayat ini Tuhan malah bilang apa? 32.000-nya apa? Kebanyakan. Masuk akal gak Bapak Ibu? Gak masuk akal. Tuhan bilang apa? Jangan-jangan kalau pakai 32.000 nyerang bangsa Midian dan lu menang,
ntar lu bilang karena kehebatan lu. Begitu kan? Udah gitu di ayat berikutnya apa? Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu. Demikian. Siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead lalu pulang. Jadi bisa diketahui bahwa yang takut berapa orang? Ada 22.000 orang takut dan gentar, makanya dia pulang. Setuju gak Bapak Ibu? Saringan yang pertama ini, kalau saya bisa kasih notes gitu ya, ini tuh bukan Tuhan yang menyaring. Tapi pribadi lepas pribadi orang itu yang menyaring. Yang takut pulang. Ya gak? Ini free will. Pilihan masing-masing. Ditanya yang takut, yang gak mau ikut perang, yang takut pulang-pulang aja. Itu adalah pilihan masing-masing. Saya mau kasih tahu, orang yang takut tidak akan pernah menerima kemenangan. Yang mengerti katakan amin. Kalau bicara tentang keberanian, seringkali kita suka salah persepsi antara orang yang berani sama orang yang takut. Orang yang berani atau seorang pemberani itu bukan dia gak pernah takut. Setuju gak Bapak Ibu? Pemberani itu dia pernah merasakan takut mungkin, tapi dia memilih untuk tidak berdiam dalam rasa takut dan dia tetap berjalan. Itu namanya orang pemberani. Orang pemberani itu bukan gak pernah takut. Saya kasih ilustrasi simpel begitu ya. Anak saya umur 3,5 tahun Bapak Ibu ya. Anak saya ini dia suka pergi ke kebun binatang begitu ya. Dia suka ngelihat hewan-hewan gitu ya. Dan dia suka ada momen di mana dia suka sama singa Bapak Ibu ya. Tahu singa? Tahu ya? Jadi anak saya itu suka sekali sama singa begitu ya. Dia kalau lihat gambar, dia lihat singa gitu, pokoknya dia suka banget. Di sini siapa yang takut sama singa? Semua takut. Kalau saya ajak Bapak Ibu ke taman safari ya. Kita pergi ke taman safari, udah gitu ada kandang singa, udah gitu saya buka pintunya begitu ya. Saya bilang sama Bapak Ibu begini, Bapak Ibu percaya Tuhan selalu menopangmu. Percaya? Percaya, ayo kita masuk. Berani gak Bapak Ibu? Gak berani ya. Tapi anak saya yang umur 3,5 tahun itu, waktu saya buka tanpa saya suruh dia masuk gak? Dia masuk. Kenapa anak saya, si Zek, itu berani, Bapak Ibu takut? Kenapa? Karena apa? Punya Tuhan yang sama? Punya. Kenapa Zek gak takut, Bapak Ibu takut? Kan jawabannya simpel begini. Karena kita udah tahu kalau masuk ke kandang singa sama dengan San Diego Hills gitu kan. Iya gak? Anak saya tahu gak? Enggak tahu. Jadi saya mau bilang begini. Apa yang sering membuat kita sebagai orang Kristen takut? Karena kita suka sok tahu. Iya gak? Halo? Kadang gini, kita bilang pengalaman kita ikut Tuhan 20 tahun yang lalu pasti begitu Pak. Jawabannya pasti begitu. Kita suka bilang, oh Pak ini mah Bapak gak berhikmat. Bahkan kita suka bilang sama Tuhan gini, Tuhan gak berhikmat. Lagi masa krisis begini malah disuruh nabur. Ya gak? Orang toko kanan kiri udah pada tutup, gue disuruh buka toko lagi sama Tuhan. Tuhan gak berhikmat. Harusnya tunggu sampai nanti ganti presiden lagi gitu kan. Kita kan suka berpikir bahwa kepengetahuan kita akan segala sesuatu itu yang membuat kita sering takut untuk melangkah. Yang anak-anak muda kita suka bilang begini, Pak gak mungkin lah Pak saya kuliah di luar negeri. Ini sekolah di sekolah negeri udah gratis, ongkosnya aja gak pernah ada Pak. Jadi jangan mikir-mikir kuliah dulu, lebih baik mikirin langsung kerja. Kalau Tuhan yang bilang suruh kuliah, harusnya kita tetap berani cari beasiswa sampai dapat, betul gak? Kan seringkali kesoktahuan kita, kepengetahuan kita suka membuat kita takut buat melangkah Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin. Next slide, saya mau bilang, ketakutan itu akan mendiskualifikasi kita untuk mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Setuju gak Pak, Bu? Kalau kita gak berani melangkah, kemenangan itu kita gak pernah ambil. Kalau yang 22.000 itu dari awal aja udah takut, dia gak akan pernah mengalami kemenangan yang luar biasa. Sekarang masalahnya pilihan kita, Bapak Ibu jadi seorang Kristen yang pemberani atau seorang yang penakut. Tapi iman
Itu yang memberikan kita kekuatan buat berani melangkah. Makanya judul khotbah hari ini adalah Faith in the Unknown. Ketika kita gak berani melangkah, ketika kanan kiri bimbang, ketika mungkin bahkan orang lain bilang, wah lu mah udah gak mungkin ada harapan dah sama sekali. Ada yang namanya iman itu. Di tengah ketidakpastian kita masih punya iman. Yang mengerti katakan amin. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 Bapak Ibu. Waktu saya persiapkan ini saya ingat sama satu ayat ini. Dikatakan begini. Ini cuma kalimat awalnya doang ya, gak lengkap ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Saya mau kasih tahu. Itu yang seringkali membuat kita sebagai orang Kristen suka takut. Karena kita suka memikirkan opini orang lain itu mempengaruhi kehidupan kita. Bukan artinya kita jadi orang yang anti kritik, bukan ya. Tapi saya mau bilang gini, jangan biarkan opini orang lain menghalangi kemenangan Tuhan. Jangan biarkan opini bahkan orang-orang terdekatmu yang membuat engkau bilang, lu mah gak mungkin bisa apa-apalah. Lu mah gak mungkin bisa lah. Tuhan juga udah males ketemu sama lu. Hari Minggu gak mungkin Tuhan mau ketemu sama lu kan. Seringkali opini orang lain itu yang membuat kita jadi rendah. Tapi yang lebih penting lagi Bapak Ibu. Di sini ayatnya tuh bukan cuma biarkan jangan orang lain menganggap kita rendah. Tapi yang lebih penting di sini tuh bilang apa? Don't let anyone. Jangan satu orang pun menganggap engkau rendah, termasuk siapa? Termasuk diri kita sendiri. Ada banyak orang Kristen suka nggak berani melangkah, suka takut melangkah karena kita menganggap diri kita rendah. Ayat ini bukan cuma buat orang lain, tapi ini buat diri kita bahwa diri kita jangan sekali-kali kita menganggap diri kita rendah. Dan yang paling parah adalah apa? Suka kesalahan kita yang terjadi. Kita suka menganggap Tuhan rendah dalam kehidupan kita. Kita gak berani melangkah karena kita pikir Tuhan kita gak akan mampu ubahkan. Kita udah gak berdoa lagi waktu kita sakit karena kita bilang apa? Tuhan gak mungkin sembuhin. Kata profesor dari Cina, Jepang, Korea udah bilang gak mungkin sembuh. Itu momen dimana kita merendahkan Tuhan di dalam kehidupan kita Bapak. Saya mau bilang, pasukan Gideon yang difilter jadi 10.000 ini Bapak Ibu. Itu dia memutuskan untuk gak takut lagi. Setuju gak? Dia punya keberanian buat melangkah walaupun gak masuk akal. 32.000 lawan orang Midian aja gak mungkin menang. Ini tinggal 10.000 disuruh lawan orang Midian. Makin gak masuk akal gak Bapak Ibu? Makin gak masuk akal. Tapi saya mau kasih tahu. Semua cerita di Alkitab, mujizat Tuhan yang hebat dan keren yang terjadi di dalam Alkitab. Itu ada ketidakmasuk akalan. Setuju gak? Jadi kalau hari ini kehidupan mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman semua di tempat ini, engkau sedang merasa ada di dalam satu situasi yang tidak masuk akal. Selama engkau berjalan bersama dengan Tuhan, percaya ada mujizat yang besar. Jadi kalau engkau sungguh-sungguh dalam Tuhan, tetap di dalam Tuhan, tetap berdoa sama Tuhan, hidupmu dibuat Tuhan dengan situasi yang tidak masuk akal, itu sama seperti Gideon. Bahkan udah gak makin masuk akal, dibikin lagi makin gak masuk akal Bapak Ibu. Biar apa? Karena di tengah kelemahan kita, mujizat Tuhan semakin besar. Kan Tuhan bilang tadi di ayat yang awal. Biar apa? Biar kita gak memegahkan diri kita terhadap kemenangan itu. Biar kita bilang, oh emang bener cuma Tuhan doang. Yang mengerti katakan amin. Next, saringan pertama. Tuhan izinkan masing-masing milih. Dari 32.000 sisa berapa? Sisa ceban Bapak Ibu. Waktu sisa 10.000 ini, saya mau nanya sama Bapak Ibu. Menurut Gideon ini udah gak masuk akal? Udah gak masuk akal. Tapi apakah berhenti sampai di sini? Enggak berhenti sampai di sini. Ada yang kedua di Hakim-Hakim 7 ayat yang 9 sampai yang ke-11 bilang apa? Perhatikan. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada berapa? 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Jadi di saringan yang kedua, nah ini saya garis bawahi. Yang ini
bukan masing-masing yang saring. Setuju nggak? Yang saring siapa? Tuhan. Suka-suka Tuhan pokoknya nyaringnya. Setuju nggak? Dan ini tertulis. Hari ini saya tidak bahas tentang proses bagaimana penyaringan ini. Karena nih kalau dibahas ini jadi satu khotbah lagi ya. Wah, ada yang bilang ini pokoknya yang berlutut, yang ini. Oh, dia rendah hati, dia fokus sama Tuhan dan segala macam, jadi satu khotbah. Tapi bukan hal itu yang saya mau bahas hari ini. Hal yang menarik adalah bagaimana Tuhan menyaring pasukan Gideon dari 10.000 jadi 300. Itu fokus kepada air. Sama-sama katakan air. Setujukah Bapak Ibu di Alkitab kalau bicara tentang air next, itu bicara tentang air kehidupan, bicara hubungannya tentang Roh Kudus. Sama-sama katakan amin. Di Alkitab kalau Bapak Ibu selalu baca, Roh Kudus itu selalu diibaratkan, ya, kalau nggak seperti merpati, betul? Seperti air yang mengalir. Dan waktu saya memahami dan mengerti berdoa, apa ya kira-kira remanya, kenapa Tuhan harus saring lewat air gitu ya. Saya mau kasih tahu, saringan Tuhan yang kedua itu bukan terhadap kompetensi. Jadi engkau yang hebat baca Alkitab, engkau yang hebat kerja di luar, yang punya skill jago banget, itu bukan jadi salah satu faktor yang paling penting buat Tuhan. Iya enggak? Saya nggak bilang anak Tuhan harus payah-payah, enggak ya. Tapi saya mau bilang, saringan yang kedua ini bukan skill. Bukan kompetensi. Tapi apa? Tapi Roh Tuhan. Roh Kudus itu seperti air yang mengalir Bapak Ibu ya. Galatia 5 ayat 25 bilang apa? Masih di slide yang itu? Galatia 5 ayat 25 dibilang apa? Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Ada banyak orang Kristen, mungkin setiap kita, termasuk saya, seringkali kita bilang begini, oh kita dipenuhi oleh Roh. Kita berdoa bisa bahasa roh, iya. Kita tiap pagi doa bangun pagi bilang bisa bahasa roh. Tapi masalahnya, apakah kehidupan kita dipimpin oleh Roh? Apakah waktu Tuhan suruh kita lepas sesuatu kita lepas atau kita masih pegang? Apakah waktu Tuhan suruh kita mengampuni seseorang, kita masih bilang enggak Tuhan yang ini enggak usah diampuni? Apakah waktu Tuhan bilang ke kiri kita ke kiri? Apakah waktu Tuhan bilang ke kanan kita ke kanan? Apakah waktu Tuhan bilang suruh menabur kita masih menabur? Apakah kita keep? Apakah waktu Tuhan bilang oh bikin bisnismu yang baru, pokoknya aku akan sertai, dan kau bilang enggak Tuhan, enggak masuk di akal? Itu namanya hidup tanpa roh, betul enggak? Walaupun kau berbahasa roh, walaupun kau bilang datang ke gereja, penyembahan, tapi kalau hidupmu Senin sampai Sabtu engkau enggak dipimpin oleh roh, namanya kita bukan punya Roh Kudus. Ya enggak? Kita cuma ngaku-ngaku punya Roh Kudus. Kita cuma ngaku-ngaku sama orang gereja bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang paling utama dan paling jelas adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus itu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nggak kebetulan Bapak Ibu ya. Saya menyiapkan firman ini udah lumayan lama. Dan di bulan ini Gembala Sidang kita Pak Niko memberikan sebuah tema perenungan yang sangat jelas. Di bulan Desember ini di Natal. Temanya adalah apa? Pikirkan perkara yang di atas. Setuju gak Bapak Ibu? Hari-hari ini kita gak bisa cuma memikirkan apa yang ada di bawah, yang ada bersama-sama dengan kita. Kita gak bisa mikirin oh deposito kita bertahan berapa lama. Kita gak bisa cuma mikirin oh usaha kita menurut orang bagaimana. Tapi kita harus lebih memikirkan perkara yang di atas. Dan saya tahu waktu kita memikirkan perkara yang di atas, itu ada Roh Kudus dan ada Roh Tuhan dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Saya boleh undang pemain keyboard dulu maju ke depan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Waktu Tuhan Yesus berikan hal ini saringan yang kedua tadi. Menyisakan 300. Itu masuk akal atau enggak Bapak Ibu? Makin gak masuk akal. Saya mau tanya. Waktu Tuhan proses Gideon di tengah ketidakmasuk akalan yang semakin tidak masuk akal itu. Gideon takut gak Bapak Ibu? Halo? Gideon takut. Sehebat-hebatnya Gideon masih takut. Karena apa? Ya karena Gideon masih punya akal sama seperti kita. Masih punya kesoktahuan sama seperti kita, betul gak?
Nggak mungkin 32.000 aja menang. Ini disisain berapa? 300. Jadi nggak mungkin menang. Dan Tuhan tahu. Hakim-Hakim 7 ayat 9. Bapak Ibu sampai 11 bilang begini. Dikatakan apa? Jadi Tuhan bilang begini. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya. Bangunlah, turunlah menyerbu. Pakai berapa orang? 300 disuruh nyerbu Bapak Ibu. Sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Waktu Tuhan bilang ini, saya mau tanya sama Bapak Ibu. Gideon turun gak? Gideon turun gak? Di ayat berikutnya Tuhan tahu loh kalau Gideon takut. Dibilang apa? Tetapi, kan Tuhan udah suruh turun malam itu juga ya. Tuhan bilang gini, tetapi kalau engkau takut untuk turun, untuk nyerbu lu masih takut, turunlah bersama dengan Pura. Sama-sama katakan Pura. Bujangmu ke perkemahan itu. Di ayat yang ke-11 maksudnya apa? Kata Tuhan apa? Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian itu untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia. Saya mau nanya. Berarti Gideon takut gak? Takut. Kan Tuhan udah bilang ini. Kalau lu gak takut langsung nyerbu. Tapi kalau lu takut. Lu turun sama Pura. Nguping orang di bawah. Liatin dan dengerin apa yang mereka omongin. Singkat cerita. Orang Midian di perkemahannya pada bilang begini. Waduh, matilah kita. Pasukan orang Israel bakal nyerang kita mati-matian. Akhirnya bangkitlah imannya Gideon. Bangkitlah semangatnya Gideon. Dia tahu orang Midian udah mulai takut sama dia, begitu kan? Lalu turunlah ia bersama dengan Pura bujangnya itu. Sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Saya mau kasih Bapak Ibu lebih jelas lagi. Waktu saya baca ini, kenapa dia turun harus sama Pura? Bisa gak turun sendiri? Bisa. Tapi Tuhan bilang dengan sangat jelas gini, turun sama Pura. Pura dalam bahasa Ibraninya artinya adalah tunas, sama-sama katakan tunas. Jadi menurut saya aneh ya, ada nama orang artinya apa? Tunas. Dan waktu saya mencari referensi, saya berdoa, saya meremakan. Tunas itu gak terlalu banyak dibahas di dalam Alkitab Bapak Ibu. Di Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 4 bilang apa? Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Di ayat yang kedua dengan sangat jelas bilang apa? Roh Tuhan. Setuju gak? Tunas itu bicara tentang roh Tuhan. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Saya mau kasih tahu. Tuhan tahu dengan sangat jelas Gideon takut ke bawah. Maksudnya Tuhan utus Pura bersama dengan Gideon. Itu adalah roh Tuhan sendiri. Yang menuntun Gideon. Ada roh keperkasaan. Ada roh hikmat. Ada roh pengertian. Dan roh Tuhan itu sendiri yang nemenin Gideon buat ke bawah. Halo? Itu yang membuat Gideon waktu dia balik ke atas. Dia ketemu sama bangsanya, dia berani ke bawah. Karena apa Pak, Bu? Karena ada roh Tuhan. Ada banyak kita sekarang orang Kristen sukanya dengan firman-firman yang begitu relevan dalam kehidupan kita. Saya mau kasih tahu, pekerjaan roh Tuhan itu terlihat gak relevan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita cuma suka sama firman-firman Tuhan yang applicable dan masuk dalam otak kita. Ada kalanya di mana roh Tuhan itu harus bekerja dalam kehidupan kita di tengah ketidakmasuk akalan itu. Ada momen di mana Tuhan tahu bahwa Gideon itu butuh roh Tuhan turun sama-sama. Dan yang terjadi Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Ini waktunya singkat ya, saya mau kasih tahu ceritanya. Waktu Gideon ngumpulin 300 orang itu. Gideon gak bawa pedang, gak bawa tombak.
Nggak bawa AK-47, dia nggak bawa tank, dia nggak bawa apapun. Alkitab tulis dengan sangat jelas. Tentunya ada roh hikmat, betul nggak Bapak Ibu? Udah ada roh hikmat itu waktu dia turun, dia balik, dia udah punya hikmat yang jelas daripada Tuhan. Gideon cuma bawa 3 hal. 300 pasukan itu bawa 3 hal. Yang pertama, di tangan kanan mereka ada sangkakala. Di tangan kiri dia bawa obor. Saya mau nanya, ini mau camping apa mau perang? Halo? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Masa ada orang mau perang lawan ratusan ribu orang, mungkin jutaan orang, 300, ya minimal bawa pedang lah. Nggak ada yang dibawa pedang. Alkitab tulis dengan sangat jelas. Mereka turun ke bawah, nyerbu pasukan itu, bawa sangkakala, bawa obor, sama bawa kendi. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Tapi mereka turun nggak? Mereka turun. Waktu mereka turun bawa itu 3-3-nya, ada roh Tuhan gak? Itu yang bikin beda. Waktu ada roh Tuhan itu turun bersama-sama dengan Gideon dan 300 pasukannya Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Mereka kelilingin kemah itu yang begitu besar dengan 300 orang. Mereka tiup sangkakala, nyalain obor, pecahin kendi. Tahu apa yang terjadi? Satu bangsa itu saling bunuh. Saking paniknya mereka saling bunuh masing-masing. Ada beberapa orang kabur, ya kan? Lari nggak jelas. Saya mau tanya, sampai kemenangan itu terjadi, masuk akal nggak? Masuk akal? Nggak masuk akal. Kenapa Tuhan izinkan hal yang nggak masuk akal itu terjadi? Agar mujizatnya semakin besar. Ya nggak? Kalau dia training pakai pasukan elit, bawa alat yang begitu canggih, mereka bisa bilang, oh itu bukan karena Tuhan. Saya mau kasih tahu, jangan. Waktu hari-hari ini ada ketidakmasukakalan dalam kehidupanmu, mungkin dalam keluarga, dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam usahamu, jangan. Tuhan lagi berproses sama seperti Gideon diproses sama Tuhan. Biar apa? Suatu saat nanti kalau masih dalam tracknya yang benar, masih dalam Tuhan, ada roh Tuhan itu, akan ada kemenangan yang begitu besar. Setuju gak Bapak Ibu? Saya mau tanya Bapak Ibu, yang ngerjain itu siapa? Tuhan. Masuk akal gak? Dia gak ngapa-ngapain, dia cuma keliling di kemah, nyalain obor, tiup sangkakala, pecahin kendi. Bisa menang lawan ratusan ribu bangsa itu. Setuju gak itu Tuhan? Saya mau kasih tahu, realita itu 100% miliknya Tuhan. Kalau kata manusia itu gak mungkin, tapi kalau Tuhan bilang bisa, bisa. Ya gak? Realita itu 100% miliknya Tuhan. Asal engkau punya keberanian itu dengan sangat jelas. Yang pertama, berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua apa? Harus ada roh Tuhan dalam kehidupan kita. Biar Tuhan yang memimpin kita. Yang mengerti katakan amin. Slide yang terakhir, saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Satu slide terakhir, sebelumnya. Tuhan bekerja dengan orang yang teruji, bukan dengan orang yang berpotensi. Roh Kudus yang menuntun dan memampukan kita. Catat ini dengan baik. Bahkan waktu kita masuk tahun 2025, Tuhan bukan hanya bekerja untuk orang-orang yang berpotensi. Tapi Tuhan bekerja kepada orang yang teruji. Mungkin dari sisa 300-nya itu Bapak Ibu, yang mungkin 31.700-nya, mungkin itu bisa lebih berpotensi gak? Bisa. Ada pasukan-pasukan yang lebih jago mungkin? Bisa. Tapi Tuhan gak pilih itu. Tuhan pilih yang berani, Tuhan pilih yang ada Roh Kudusnya, yang berjalan bersama dengan Dia, itu yang terima kemenangan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, waktu Gideon turun, itu udah kayak pasukan bunuh diri Bapak Ibu. Ya gak? Udah pasukan bunuh diri, kayaknya gak bakal menang punya. Tapi dia tahu ada roh Tuhan. Dia tahu keberanian yang dia taruh itu dari Tuhan, makanya dia berani turun. Yang mengerti katakan amin. Saya berdoa biar hari ini setiap kita bisa belajar dari kisah Gideon. Faith in the unknown. Iman di tengah ketidakpastian itu kita harus pegang sama-sama.
Bagaimana respon kita mengakhiri tahun 2024? Itu menentukan respon kita masuk tahun 2025. Kalau di tahun 2024 bulan yang terakhir, minggu kedua yang terakhir ini, kau masih punya iman dan kau bilang sama Tuhan, Tuhan, imanku gak akan tergoncangkan. Walaupun gak masuk akal, aku tetap punya iman. Saya percaya tahun 2025 kau punya respon yang sama dan kau punya kekuatan yang sama. Walaupun 2025 mungkin tidak semakin baik, tapi kau punya iman yang lebih besar daripada tahun 2024, bahkan lebih baik karena bersama dengan Tuhan. Saya mau kesaksian sedikit, 5 menit terakhir Bapak Ibu ya. Waktu saya persiapkan firman Tuhan ini, bagi saya adalah Tuhan bicara langsung sama saya. Karena apa yang terjadi, apa yang saya sharingkan sama Bapak Ibu, itu Tuhan proses dalam kehidupan saya. Di tahun ini begitu banyak proses yang Tuhan izinkan. Saya tahu Tuhan izinkan terjadi bulan demi bulan Tuhan izinkan. Saya cerita satu hal aja. Banyak gak halnya? Banyak gitu ya. Nah kalau anggota kul saya tiap minggu, anggota family saya tiap minggu dengerin cerita saya ya. Dan saya cerita satu hal begini. Bagaimana roh Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Di tengah ketidakmasuk akalan, di tengah ketidaktahuan saya. Ketika saya gak punya potensi apapun, ketika saya bingung tapi Tuhan bekerja. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu begini. Jadi di akhir tahun lalu Bapak Ibu ya, saya dalam pergumulan doa puasa sama Tuhan. Sepertinya saya harus berhenti bekerja di kantor Bapak Ibu begitu ya. Jadi saya sama Felis doa puasa berbulan-bulan. Karena belum dapat jawabannya. Kalau doa puasa sehari tiba-tiba dapat jawabannya, saya gak puasa lagi begitu kan. Tapi ini berbulan-bulan saya doa dan saya belum menemukan konfirmasi yang tepat. Sampai pada akhirnya saya menemukan konfirmasi yang tepat nih, singkat cerita begitu ya. Dan saya berdoa sama Felis, kita bilang gini, kayaknya Tuhan sudah bilang, sudah memutuskan, memberi tanda beberapa bahwa saya gak boleh kerja lagi di kantor Bapak Ibu ya. Saya sebelumnya kerja profesional gitu ya. Saya terakhir jadi salah satu direktur di sebuah perusahaan. Kalau ditanya ya pemasukannya puji Tuhan lumayan. Bisa buat hidup, bisa buat jalan-jalan, bisa buat pelayanan, semuanya bisa. Tapi di momen itu menurut Bapak Ibu masuk akal gak yang Tuhan berikan ke saya? Gak masuk akal. Bagi saya sebenarnya yang safety income itu kerja di kantor. Setuju gak? Yang paling aman tuh kerja di kantor. Akhir tahun terima bonus, pokoknya aman begitu ya. Tapi akhirnya saya memutuskan oke, kita ikutin Tuhan. Akhirnya di lebaran tahun ini itu adalah momen terakhir saya bekerja Bapak Ibu ya. Kurang lebih. Kemudian saya berdoa, Tuhan kira-kira apa yang harus saya lakukan? Enggak tiba-tiba doa langsung dijawab, ada suara dari atas gitu Bapak Ibu ya. Saya bukan orang yang suka denger audible dari Tuhan, enggak. Tapi Tuhan kasih rema, Tuhan kasih hikmat. Akhirnya saya dipertemukan dengan seorang mau buka bisnis. Bapak Ibu ya. Saya mau buka bisnis, saya ketemu orangnya, singkat cerita. Bisnisnya bukan 100-200 juta Bapak Ibu ya. Nilainya lumayan gitu ya. Udah dapat tempat, udah dapat proyeksi yang jelas. Saya tahu ngitung nih nanti akan break even point nilainya berapa. Bagi hasilnya gimana. Saya bagi waktu kerjainnya gimana dan segala macam udah saya hitung. Sampai di momen saya harus ketemu sama orang itu dan saya harus tanda tangan perjanjian kerjasama dan hari itu ditransfer uangnya. Karena dia investor pasif, ngerti ya Bapak investor pasif ya, dia gak ikut-ikutan, dia cuma kasih uangnya doang. Menurut Bapak Ibu, bagi saya di hari itu momen yang besar atau enggak? Besar, saya harus serius ya. Udah gitu itu hari Sabtu pagi Bapak Ibu, harusnya saya ketemu Sabtu siang sama orang itu. Kalau hari Sabtu di sini ada apa Pak Daniel? Ada doa pagi. Jam 6 pagi di tempat ini. Di subuh-subuh itu di tengah saya tidur Bapak Ibu, Tuhan kasih saya mimpi. Mimpinya begini. Saya lagi naik mobil, berdua dengan orang itu yang saya mau bisnis bareng. Tiba-tiba saya tabrakan Bapak Ibu. Udah gitu orangnya pergi, saya ngurus tabrakannya sendiri. Dari Tuhan gak kira-kira? Bagi saya enggak. Saat itu kan saya pikir apa? Ini mah cuma kembang tidur kalau orang bilang begitu ya. Ini mah kepikiran karena besok kan saya mau dealing sama orangnya gitu ya. Karena saya doa pagi. Doa pagi itu saya gak konsen Bapak Ibu. Saya cuma berdoa sama Tuhan. Ya kayaknya enggak lah ya Tuhan ya.
Saya tetap pergi ya habis doa pagi. Saya tetap pergi Bapak Ibu. Saya pergi, paginya saya ada ketemu sama satu distributor dulu, kemudian saya langsung ketemu orang itu. Di tengah perjalanan itu Bapak Ibu, di proses itu, Bapak Ibu tahu Cideng gak? Orang Jakarta Barat tahu Cideng ya? Di Sabtu siang itu kira-kira macet atau macet banget? Macet Bapak Ibu ya. Dan tiba-tiba ada satu motor lawan arah adu banteng sama saya. Tiba-tiba dia tabrak mobil saya. Adu banteng Bapak Ibu ya. Udah gitu saya berhenti mendadak. Udah ketabrak juga motor keseret 4 meter. Saya ngerem mendadak. Di belakang ada beruntun tabrakan. Mobilnya hancur. Udah gitu di momen itu kira-kira saya langsung berpikir apa? Apa dari Tuhan? Enggak, itu cuma kebetulan. Apa yang saya lakukan? Saya telepon Felis gitu ya. Saya ingat tuh ya waktu itu saya bawa bakmi. Bakminya aja guling-guling di mobil. Mobilnya hancur, gak bisa jalan. Kebetulan di situ ada bengkel. Orang bengkel harus buka dulu itunya ya. Apa? Bagian depan tuh apa namanya? Bumper. Bumper mobil harus agak ditarik baru bisa akhirnya saya jalan. Saya pulang ke rumah. Saya bilang gak bisa ketemu hari itu. Gitu ya. Singkat cerita orang bilang oke, ketemu lagi kita atur ya. Saya masih bilang apa? Ayo kita atur lagi. Hari apa? Hari Selasa. Jadi hari Selasa saya akan ketemu sama dia. Singkat cerita tuh mobil udah masuk bengkel hari itu juga. Hari Selasa saya mau ketemu dia. Hari Senin malam perut saya begitu sakit Bapak Ibu. Yang tidak pernah saya rasakan. Sakitnya itu bukan kayak mau pup gitu bukan ya. Sakit aja perutnya ya. Udah gitu kemudian pagi-pagi saya masih berpikir begini. Pagi-pagi makin sakit. Saya hubungi papa saya, Pak Michael. Asisten dokter. Ya kan. Saya bilang, Pi saya sakit perut. Saya harus ke dokter. Tapi setelah dari dokter saya harus ketemu siapa? Ketemu orangnya buat apa? Tanda tangan dan transfer. Cuma sesimpel itu. Pagi-pagi saya masih nyetir, saya bawa mobil Felis gitu ya. Felis udah bilang hati-hati ya. Karena feeling dia sebenarnya udah gak enak. Cuma kan ini kan hidup dan mati keuangan kita begitu ya. Jadi saya tetap pergi aja naik mobil. Nyampe ke rumah sakit, saya pikir Bapak Ibu, ya ini mah paling dikasih obat lambung, dikasih obat ini dikit, habis itu sembuh ya. Betul gak? Tiba-tiba pas lagi diperiksa baru di ruangan dokter, dokternya bilang begini ke papa. Pak Michael, ini harus dioperasi. Serem gak Bapak Ibu? Serem. Udah gitu, singkat cerita langsung CT scan, cari kamar inap, dapat udah saya dipindahin ke ruang inap. Udah gitu dokternya ngomong datang ke ruang inap sama dokter bedah kali ini. Dia bilang apa? Nanti jam 2 atau jam 3 langsung dioperasi. Karena katanya kalau ususnya ini gak dioperasi ntar bisa pecah, bisa busuk dan macam-macam. Serem gak Bapak Ibu? Serem. Dan di momen itu ketika saya masuk tuh sekitar jam 9, jam 10 pagi. Udah gitu Pak Michael pulang ke rumah. Dia bilang dia lapar, dia mau makan. Karena deket rumah sakitnya ke rumah. Saya di kamar sendirian gak? Saya di kamar sendirian. Di momen itu saya bilang begini. Tuhan apakah ini operasi pertama saya dalam hidup saya? Udah gitu saya berdoa sama Tuhan. Kayaknya Tuhan ngomong begini. Seolah-olah Tuhan ngomong gini. Lu sih batu begitu. Tahu gak maksudnya? Maksudnya lu sih udah gua kasih tahu, lu masih kerjain. Singkat cerita di tengah lagi nyari operasi itu segala macam. Saya berdoa sama Tuhan, saya telepon Felis. Saya bilang, Fel, kayaknya ada sesuatu yang tidak normal terjadi. Bagi saya itu gak masuk akal, betul gak Bapak Ibu? Tabrakan kemarin, saya gak pernah tabrakan Bapak Ibu. Saya paling taat lalu lintas. Jadi pokoknya itu gak pernah terjadi. Akhirnya saya bilang sama Felis, ya udah deh, aku batalin ya bisnis itu. Jadi dari rumah sakit ranjang itu, saya kasih tahu orangnya gini. Kayaknya saya gak bisa jadi bisnis bareng. Karena resikonya terlalu besar. Nanti saya cerita kapan-kapan, saya bilang begitu. Udah gitu orangnya kebetulan harus pergi ke Australia sebulan lebih. Bukan Pak Didi ya, bukan Pak Didi. Ntar saya cerita sini pada bilang Pak Didi sering ke Australia, bukan.
Jadi orang yang harus ke Australia sebulan lebih begitu ya. Kebetulan anaknya juga kuliah di sana, tapi bukan Pak Didi. Oke. Dan yang terjadi adalah saya berdoa, saya tutup teleponnya, saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan kalau boleh saya jangan operasi Tuhan. Saya bertobat, saya minta ampun, kalau boleh jangan operasi. Tiba-tiba 1 jam, 2 jam kemudian, dokternya datang, saya pikir saya udah mau dijemput ke kamar operasi Bapak Ibu. Tapi kali ini dia datang berdua sama dokter bedahnya, dia bilang begini. Kayaknya begini Gama, kamu gak perlu operasi dulu, saya kasih obat dulu aja deh. Kalau obatnya ini nanti sore kamu udah gak sakit, berarti udah aman, gak perlu dioperasi. Puji Tuhan gak? Wah saya bilang ini Tuhan yang kerjain. Akhirnya beneran gak dioperasi, saya minum obat. Tapi Tuhan prosesnya lumayan lama ya. Menurut saya itu hari Sabat saya di momen itu. 6 hari saya gak boleh makan, gak boleh minum, hanya ada di ranjang itu. Mungkin Tuhan bilang gini, lu berdoa dulu dah begitu ya. Udah, di momen itu saya pulang dari rumah sakit, saya gak pernah kembali ke dokternya, saya gak pernah minum obat, dan saya baik-baik aja. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu itu Tuhan gak? Roh Tuhan yang begitu kuatnya memaksa dan memberitahu saya bahwa itu adalah hal yang gak boleh saya lakukan. Kalau saya ceritain masih banyak Kak, masih banyak hal-hal yang aneh, ajaib, supranatural yang saya tahu bahwa Roh Tuhan yang memimpin kehidupan saya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kau sedang bingung, minta Roh Tuhan yang mimpin, doa kalau butuh doa puasa, tanya sama Tuhan, berani dan terus tetap melangkah. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Saya boleh undang pemain musik Wala Singer maju ke depan. Mari pejamkan mata berdoa sama Tuhan. Saya berdoa biar hari ini Roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, setelah proses itu terjadi, saya cuma berdoa sama Tuhan gini. Tuhan kalau boleh Tuhan kasih saya satu pekerjaan atau satu usaha di mana saya punya banyak waktu buat melayani Tuhan. Jadi saya putuskan untuk gak kerja di kantor. Saya mengerjakan hal yang bagi saya waktunya fleksibel. Apa yang terjadi? Di 1 minggu pertama saya berdoa sama Tuhan. Tuhan kasih saya satu pekerjaan yang 1 hari saya kerjain, income-nya 3,5 bulan gaji saya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, itu Tuhan bukan? Itu Tuhan, gak mungkin enggak. Itu yang membuat hari ini, walaupun di tengah ketidakpastian sampai dengan hari ini, saya gak tahu berkat yang pasti yang mana, tapi saya tahu saya punya Tuhan yang pasti memberkati saya. Itu yang harus kita pegang. Sampai hari ini, saya bisa atur contoh pelayanan Les Dowi kemarin dari New Zealand ke tempat ini, karena saya masih punya banyak waktu. Saya bisa melayani persekutuan doa di tengah minggu, saya bisa melayani untuk ibadah di tengah minggu, saya bisa banyak melayani Tuhan, karena Tuhan yang atur dan Tuhan yang tentukan semua. Ya mari berdoa sama Tuhan. Sekali lagi kita katakan lagu ini dengan sangat sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan Mari taruh harapan kepada Tuhan. tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal sebagai doa kita sama Tuhan. Dalam segala keadaan, Waktu berlimpah maupun kurang ya Tuhan. waktu berlimpah maupun kurang,
Tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan kami. di setiap musim kehidupan. Waktu kami kuat, Waktu ku kuat maupun lemah, ya tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. harapan kami. Tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Mari dengan segenap hatimu katakan, Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. mari berdoa masing-masing di tempat kita berdiri saat ini sama Tuhan. Tuhan, Roh Kudus-Mu bicara dengan kuat ya Tuhan atas tempat kami. Di tempat ini ya Tuhan bicara ya Tuhan buat pribadi lepas pribadi. Setiap kami yang mungkin dalam pergumulan Tuhan bicara kami. Mungkin kami sama seperti Gideon yang takut waktu Tuhan suruh. Tapi biar Roh Tuhan itu sendiri yang menguatkan kami. Biar Roh Tuhan sendiri itu ya Tuhan. Mari Engkau yang bisa berbahasa roh dengan lembut. Bangkitkan roh kita sama-sama dengan Tuhan. Tuhan bicara buat kami ya Tuhan. Jamah kami banyak hari ini kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau berani melangkah, bahkan melewati tahun ini aku mau berani melangkah bersama dengan Tuhan. Di tengah ketidakmasuk akalan yang positif itu, aku akan tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan utus Roh Kudus-Mu, Roh Tuhan sendiri yang menuntun kami untuk melewati tahun 2024 dan melalui tahun 2025 ya Tuhan. Tuhan jamah kami. Berikan kami keberanian itu untuk tetap melangkah. Kalau hari ini Engkau bilang, Tuhan aku mau tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Aku mau tetap kuat. Taruh tanganmu di dadamu. Mari nyanyikan lagu ini dengan segenap hatimu. Dengan lembut katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Saya boleh undang petugas perjamuan. Yuk mari terus sembah Dia. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Mari lebih lagi, sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang.
duduk, perjamuan kudus boleh dibagikan. Anak-anak berusia di bawah 12 tahun jangan mengambilnya. Yuk mari kita masih terus sembah Dia. Mari kita berdoa di tempat duduk kita sama Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Oh, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya. Adakah Bapak Ibu yang belum mendapatkan? Boleh lambaikan tangan yang belum mendapatkan. Yuk mari kita bangkit berdiri bersama. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yuk mari berdoa sama Tuhan. Biar sebelum kita masuk perjamuan kudus ini, kita siapkan hati kita, kita siapkan diri kita Bapak Ibu. Kalau mungkin kita ada hal-hal yang kita sembunyikan di Tuhan, kalau ada pelanggaran dosa itu, yuk mari kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni setiap pelanggaran dan dosa kami ya Tuhan. Ampuni ketakutan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Ampuni keraguan-raguan kami ya Tuhan. Tuhan ampuni setiap dosa kami, pelanggaran kami, baik yang sengaja maupun gak sengaja kami lakukan. Ampuni kami dan layakan kami ya Tuhan, sehidangan dengan Tuhan. Kami mau masuk perjamuan kudus ini dengan hati yang penuh ucapan syukur ya Tuhan. Yuk mari kita siapkan roti kita angkat tinggi dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tinggi anggur perjamuan kita. Terima kasih Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia, naikkan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kau baik, Kau Allah yang baik. Kami bersyukur, Kau Allah yang baik. Mari ucapkan syukurmu sama Tuhan. Kau Allah yang baik ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
percaya perjamuan ini mendatangkan berkat untuk setiap kami. Kami percaya kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kami yang berbeban berat Tuhan angkat. Setiap tulang kami yang kering Tuhan bangkitkan kembali. Iman kami Tuhan perbesar lagi kapasitasnya. Biar setiap kami siap untuk menerima mujizat dan perkenanan Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan setiap kami untuk kami terus berani dan kami melangkah bersama dengan roh Tuhan dalam kehidupan kami. Biar ajar kami untuk kami gak lupa saat teduh, kami gak lupa baca Alkitab, dan kami gak lupa mesbah keluarga kami di rumah. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Dalam satu nama hidup kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Jangan lupa mendaftar Natal pulang dari tempat ini. Tuhan Yesus memberkati.